video evaluasi pembelajaran matematika kali ini, kami akan membahas tentang mengukur penting prestasi yang disusun oleh Kita langsung saja ke pembahasannya. Apakah pengetahuan penting ini dan bagaimana hubungannya dengan pemahaman, pemikiran, dan petunjukan? Pengetahuan versus informasi. Pengetahuan berasal dalam informasi yang dapat diperoleh secara langsung dari observasi atau tidak langsung dari laporan observasi. Apapun yang kita dengar, baca, cium, atau alami bisa menjadi bagian dari pengetahuan kita. Jika diingat, itu menjadi pengetahuan. Tetapi jika hanya diingat tanpa dipikirkan, itu tetap menjadi informasi belaka, bentuk pengetahuan yang paling dasar dan paling tidak berguna. Informasi yang disimpan dalam memori kita dengan pengodoan semantik, yaitu dengan mengaitkan maknanya dengan informasi yang sudah disimpan, adalah kuat, berguna, dan memuaskan relatif terhadap informasi yang disimpan hanya dengan pengodoan episodik. Kesimpulannya, bahwa struktur pengetahuan verbal dapat dideskripsikan dengan membuat daftar konsep dan proposisi yang menyusunnya tanpa logis. Keseluruhan dalam informasi ini tampak persis sama dengan jumlah semua bagian. Proposisi perlu dipenuhi pada setidaknya 4 kriteria. Yang pertama yaitu mereka harus ringkas, diucapkan seakurat dan jelas sesuai dengan ketetapan pengetahuan dan bahasa. Kedua, mereka harus benar sebagaimana ditetapkan oleh sejumlah besar pakar di bidangnya. Ketiga, mereka harus diingat karena dinilai oleh para ahli di bidangnya. Yang keempat, mereka harus mempresentasikan pengetahuan yang unik di bidangnya, yaitu prinsip dan konsep yang tidak diketahui secara umum oleh para pemilih yang belum mempelajari materi pembelajaran. Performa membutuhkan pengetahuan. Perhatian kami di sini adalah dengan pengukuran hasil kognitif pendidikan. Istilah kemampuan kognitif digunakan secara sempit dan khusus untuk merujuk pada jenis tugas tertentu, apapun yang dapat dilakukan dengan menggunakan pikiran. Kemampuan ini menunjukkan apa yang dapat dilakukan seseorang. Mereka membutuhkan aplikasi pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu atau yang menjawab pertanyaan tertentu. Itu dapat diajarkan secara khusus dan dipelajari secara khusus. Kebanyakan tes tertulis yang digunakan untuk mengukur prestasi sekolah, kemampuan profesional, atau kualifikasi untuk kinerja yang efektif di tempat kerja haruslah tes kemampuan kognitif tertentu. Pengetahuan, pemikiran, dan pemahaman. Berpikir, memahami, dan melakukan adalah di antara tujuan pendidikan, tetapi tidak satu pun dari perilaku ini dapat diproduksi atau dipupuk tanpa dasar pengetahuan yang substansif. Berpikir adalah proses dan pengetahuan adalah produk, tetapi keduanya terkait erat. Menjelaskan hasil kognitif. Prestasi pendidikan di sebagian besar khusus terdiri dari memperoleh komando atau gudang pengetahuan yang dapat digunakan dan dalam mengembangkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Untuk kenyamanan, pengetahuan dapat dikategorikan sebagai fasilitas verbal dan pengetahuan praktis. Tujuan instruksional atau penyataan tujuan dan dengan berbagai tingkat kekhususan. Sejauh kita mampu membedakan struktur pengetahuan dan mendeskripsikan komponen-komponennya dengan tepat, maka pengukuran pencapaian hasil tersebut akan paling berguna dan paling bermakna dalam mengembangkan hasil kognitif pendidikan. Tujuan instruksional. Pengetahuan dan pemahaman yang menjadi fokus upaya pembelajaran di sekolah kami adalah pengetahuan dan pemahaman yang sama yang seharusnya diukur oleh tes prestasi. Tugas guru adalah menentukan struktur pengetahuan, konsep, dan hubungan yang harus menjadi dasar pengajar. Yang ketiga yaitu pernyataan tujuan instruksional dapat berguna untuk perencanaan instruksional, untuk mempromosikan pembelajaran yang disengaja, dan untuk mengembangkan alat untuk penilaian kinerja. Penurunan tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah pernyataan yang mendeskripsikan kemampuan yang harus dapat ditampilkan siswa untuk menunjukkan bahwa konsep dan prinsip penting telah dimasukkan ke dalam struktur pengetahuan mereka sendiri.
Penurunan tujuan instruksional dalam kurikulum yang terorganisir diuraikan pada gambar 3.1 di piramida perkembangan dari sekumpulan kecil tujuan pendidikan yang menunjukkan tujuan program pembelajaran. Tujuan ini adalah pernyataan umum yang luas yang menjadi dasar dari program pendidikan. Orang tua, guru, anggota dewan sekolah, dan administrator memutuskan bersama apa tujuan pendidikan sekolah yang seharusnya. Menyatakan tujuan instruksional. Berbeda dengan tujuan pendidikan dan sasaran tingkat, tujuan instruksional harus disiapkan terutama oleh mereka yang akan melakukan pengajaran. Tujuan yang telah disiapkan untuk membantu perencanaan instruksional atau untuk mengkomunikasikan hasil pembelajaran yang diharapkan kepada siswa juga dapat digunakan untuk perencanaan evaluasi dan pengembangan tes. Meskipun taksonomi kognitif dapat berguna untuk mengklasifikasikan tujuan dalam hal tingkat perilaku yang diperlukan, namun jauh kurang berguna untuk mengklasifikasikan item tes. Taksonomi prestasi pendidikan. Sejumlah pendidik telah mencurahkan banyak upaya untuk mengurangi ambiguitas yang berkaitan dengan menyatakan tujuan instruksional dan penerjemahan tujuan CIS ke dalam item tes yang relevan. Taksonomi untuk domain kognitif telah mendapat perhatian paling banyak dari konstruktor tes karena telah tersedia paling lama dan karena menjelaskan jenis kemampuan yang paling tertarik untuk diukur oleh konstruktor tes. Menjelaskan dan meringkas hasil pengukuran. Ada beberapa konsep dan teknik statistik yang memungkinkan pengguna tes untuk menafsirkan skor dan membantu pengembangan tes dalam penilaian kualitas instrumen mereka. Secara khusus, banyak metode untuk membuat interpretasi skor yang mengacu pada norma tergantung pada mean dan deviasi standar dari skor kelompok normal. Tujuan bab ini bukan untuk menduplikasi isi teks statistik yang baik, tetapi untuk mendeskripsikan gagasan statistik yang menjadi landasan bagi konsep pengukuran untuk pertimbangan pada bab. Distribusi frekuensi. Sebuah distribusi frekuensi adalah daftar dua kolom yang menggambarkan satu set nilai dalam ringkas dan secara sistematis. Satu kolom mencantumkan semua kemungkinan skor dalam set dari tertinggi ke terendah, dan kolom lainnya, kolom frekuensi, menunjukkan jumlah ujian yang memperoleh setiap skor. Tabel 41 menunjukkan skor dari 30 siswa pada tes ejaan 25 kata. Distribusi frekuensi untuk skor ini ditunjukkan pada tabel 4.2. Distribusi skor ini merupakan alat bantu visual yang berguna untuk mengidentifikasi posisi relatif dalam kelompok salah satu siswa dan untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja kelompok secara keseluruhan dalam sekejap. Poligon frekuensi dan histogram. Informasi yang diringkas oleh distribusi frekuensi juga dapat dipresentasikan secara bergambar oleh poligon frekuensi atau histogram. Poligon frekuensi juga dikenal sebagai grafis garis. Gambar 4.1 adalah contoh poligon frekuensi yang menggunakan skor dari 30 peserta ujian yang diperoleh dari tes ejaan 25 item. Skala skor digambarkan di sepanjang garis horizontal dan skala frekuensi ditampilkan pada garis vertikal. Representasi alternatif adalah histogram atau grafik batang yang ditunjukkan pada gambar 4.1. Menjelaskan distribusi skor. Dua karakteristik yang sangat penting dari suatu distribusi skor adalah skor tipikal atau rata-rata dan jumlah ekspresi atau variabilitas skor. Statistik yang digunakan untuk melaporkan ukuran skor tipikal tendensi sentral adalah mode, median, dan mean. Tendensi sentral. The modus didefinisikan sebelumnya dalam mempertimbangkan modalitas sebagai milik poligon frekuensi. Ini adalah skor yang paling sering muncul dan mungkin memiliki lebih dari satu nilai. The rata adalah nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan semua skor dan membagi jumlah itu dengan total saat yang skor. Untuk skor 5, 4, 3, 2, 1, jumlahnya adalah 15 dan meannya adalah 3. The median adalah nilai di atas
yang dan di bawah yang persis setengah dari nilai yang ditemukan. Skor yang terdekat dari pusat, untuk skor 5, 4, 3, 2, 1, mediannya adalah 3. Untuk skor 8, 7, 5, 2, mediannya adalah 6. Setengah jalan antara 7 dan 5. Biasanya, median lebih mudah dihitung daripada mean, terutama jika jumlah skornya kecil. Jika distribusi skor miring, median biasanya memberikan indikasi skor tipikal yang lebih masuk akal daripada mean. Variabilitas. Kisaran suatu distribusi adalah angka yang menunjukkan berapa banyak poin skor yang dijangkau oleh distribusi tertentu. Untuk skor 8, 7, 3, 2, 1, kisarannya adalah 8. Secara konseptual, standar deviasi adalah angka yang menunjukkan secara rata-rata seberapa jauh skor dalam suatu distribusi dari rata-rata. Rentang adalah indikasi yang relatif kasar dari jumlah dispersi dalam satu set skor. Nilai hanya bergantung pada 2 skor. Skor paling ekstrim di seluruh distribusi skor. Normalitas. Poligon frekuensi yang simetris, unimodal, dan mesokurtis dalam bahasa sederhana berbentuk lonceng. Ini juga disebut distribusi normal. Distribusi normal adalah kurva teoritis yang diasumsikan menyertakan jumlah skor atau observasi yang tidak terbatas. Kurva normal adalah semacam standar yang sering digunakan sebagai titik referensi untuk menggambarkan nilai tes yang ditetapkan. Skor timbangan menjelaskan kinerja. Karena skor pada tes yang berbeda ketika diambil oleh kelompok yang sama dapat memiliki cara deviasi, standar, dan distribusi yang sangat berbeda, maka perlu memiliki semacam skala standar di mana semua skor dapat dirujuk untuk tujuan perbandingan. Peringkat persentil atau skor standar adalah contoh skala tersebut. Persentil dan peringkat persentil. Peringkat persentil dari skor tes tertentu dapat ditentukan dalam 3 cara yang serupa tetapi berbeda secara signifikan. Nilai ujian yang dinyatakan sebagai peringkat persentil terkadang disalahartikan dengan nilai ujian yang dinyatakan sebagai persen benar. Mereka tentu saja sangat berbeda. Sebuah nilai yang benar persen ditentukan oleh kinerja peserta ujian relatif terhadap isi tes. Ini mengungkapkan hubungan antara jumlah poin yang diberikan ke makalah ujian tertentu dan jumlah poin. Skor standar. Skor standar memberikan skala standar, sebuah tolak ukur umum di mana skor pada tes yang berbeda oleh kelompok yang berbeda dapat dibandingkan secara wajar. Dan seperti peringkat persentil, skor standar secara inheren menghasilkan interpretasi skor yang mengacu pada norma. Skor standar biasanya digunakan untuk menginterpretasikan hasil dari tes standar. Skor standar linier. Skor mentah diubah menjadi skor standar menggunakan mean skor mentah dan deviasi standar. Efek dari transformasi ini adalah untuk membuat skala skor baru yang memiliki predicament dan standard deviation. Koefisien kolerasi adalah statistik yang menunjukkan sejauh mana skor dari satu ukuran terkait dengan skor dari individu yang sama pada pengukuran kedua. Misalnya, ada kebutuhan akan indeks hubungan antara set skor tes saat memperkirakan beberapa jenis reliabilitas tes. Jika suatu tes diberikan kepada kelompok yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau jika dua bentuk tes yang setara diberikan kepada kelompok yang sama, kami menggunakan koefisien kolerasi untuk memperkirakan tingkat kesepakatan antara pasangan skor pada dua ukuran untuk setiap orang. Scatterplots menjelaskan hubungan. Scatterplot atau diagram pencar adalah representasi visual dari hubungan antara skor dari dua ukuran untuk satu kelompok individu. Ini metode grafik yang digunakan dalam aljabar dan geometri untuk plot didasarkan pada garis lurus yang sama. Cukup itu saja penjelasan dari kami, kurangnya bisa kalian tanyakan dan lebihnya terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.